Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah sahabat bermimpi rumah kemalingan, barang berharga hilang, pintu rusak, suasana mencekam, bahkan sampai membuat sahabat terbangun dengan rasa takut dan cemas? Dalam ajaran Islam, mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Rasulullah menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan, dan mimpi yang berasal dari pikiran kita sendiri. Lalu, bagaimana jika kita bermimpi rumah kemalingan? Apa maknanya menurut tafsir Islam? Simak penjelasan berikut sampai akhir, karena bisa jadi mimpi ini adalah peringatan untuk sahabat semua. Yang pertama, pertanda rasa tidak aman dalam hidup. Rumah dalam mimpi sering ditafsirkan sebagai simbol diri, keluarga, atau kehidupan pribadi. Jika rumah kemalingan, ini bisa menandakan adanya rasa tidak aman dalam hidup sahabat semua. Mungkin sahabat sedang khawatir kehilangan sesuatu, seperti pekerjaan, hubungan, kepercayaan, atau bahkan rasa tenang dalam keluarga. Islam mengajarkan agar ketika hati gelisah, kita kembali memperkuat tawakal dan memperbanyak zikir. Yang kedua, isyarat kurangnya penjagaan iman. Dalam sebagian penafsiran ulama klasik seperti Ibnu Sirin, pencurian dalam mimpi bisa melambangkan hilangnya sesuatu yang berharga, termasuk nilai agama atau amal kebaikan. Rumah yang dimasuki pencuri bisa menjadi simbol bahwa ada celah dalam keimanan yang perlu diperbaiki. Bisa jadi sholat mulai lalai, jarang membaca Al-Quran, atau mulai menjauh dari majelis ilmu. Ini menjadi pengingat agar kita memperkuat penjagaan rumah iman kita. Yang ketiga, tanda datangnya ujian. Mimpi kemalingan bisa menjadi gambaran bahwa sahabat akan menghadapi ujian dalam waktu dekat. Ujian tidak selalu berupa kehilangan harta, tapi bisa berupa fitnah, konflik keluarga, atau masalah pekerjaan. Namun, ingat, dalam Islam, setiap ujian adalah cara Allah menaikkan derajat hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa manusia pasti diuji dengan rasa takut dan kekurangan harta. Yang keempat, simbol kehilangan kepercayaan. Jika dalam mimpi yang mencuri adalah orang yang Anda kenal, ini bisa menandakan adanya rasa kecewa atau pengkhianatan dalam kehidupan nyata. Mungkin sahabat merasa dikhianati, dimanfaatkan, atau dirugikan oleh orang terdekat. Pesan dari mimpi ini adalah agar lebih berhati-hati dalam mempercayai orang, namun tetap tidak berburuk sangka berlebihan. Yang kelima, pertanda dosa yang belum disadari. Sebagian ulama menafsirkan pencurian sebagai simbol perbuatan dosa yang mencuri keberkahan hidup. Jika setelah mimpi ini sahabat merasa gelisah, bisa jadi itu adalah panggilan hati untuk segera bertaubat. Perbanyak istighfar, sholat malam, dan sedekah, karena sedekah dapat menolak bala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang keenam, bisa jadi hanya mimpi dari pikiran sendiri. Tidak semua mimpi memiliki makna khusus. Jika sebelumnya sahabat menonton berita tentang pencurian atau sedang khawatir soal keamanan rumah, mimpi itu bisa jadi hanya refleksi pikiran bawah sadar. Dalam hal ini, tidak perlu terlalu ditafsirkan secara mendalam. Yang terakhir, ketujuh, apa yang harus dilakukan setelah mimpi buruk?
Jika mimpi terasa buruk dan menakutkan, Rasulullah mengajarkan kita untuk meludah kecil ke kiri 3 kali, lalu membaca ta'ud, tidak menceritakan mimpi buruk kepada sembarang orang, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi buruk tidak akan membahayakan orang yang tidak menghiraukannya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, mimpi rumah kemalingan bisa menjadi simbol rasa takut, ujian, kurangnya penjagaan iman, atau bahkan peringatan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jangan langsung panik atau berprasangka buruk. Tafsir mimpi dalam Islam bukanlah kepastian mutlak. Semua kembali kepada kondisi pribadi masing-masing dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga rumah kita, keluarga kita, dan hati kita dari segala keburukan.